Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal dalam kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya yang telah dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, serta siapapun yang senantiasa berusaha istiqamah di atas jalan agamanya. Kembali kita bersama pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tentang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab Rabi'ah, Abu Rabi'ah an Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi, wa min ahli Sufah, dan dia ini termasuk ahli Sufah, sahabat-sahabat yang tinggal bersama sahabat yang lain di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, lalu aku membawakan air wuduk beliau dan keperluannya. Sebagai seorang yang menelayani Rasulullah SAW, maka dia persiapkan segala hal yang dibutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku, sal, mintalah, artinya sesuatu kepadaku. Ini tawaran Nabi SAW kepadanya, mintalah. Maka dia faqala li sal, maka mintalah sesuatu kepadaku. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku mohon agar dapat menemanimu di surga. Permintaannya, aku mohon bisa menemanimu di surga. Lalu beliau berkata, qala aghair dzalika, adakah hal lain yang kamu minta? Qala huwa dzaka, ya itulah yang aku inginkan, tidak ada yang lain, hanya ingin menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Faqala, lalu Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, kalau begitu bantu aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud, atau dengan memperbanyak sujud. Bantu aku atas dirimu ala nafsik bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadis rawahu Muslim. Ahibbatifillah, hadis yang barusan kita baca datang dari Rabi'ah ibn Ka'ab, Abi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sering melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu masing-masing mereka
memiliki ya peran yang berbeda-beda, ya. Maka dia ini termasuk orang yang sahabat yang melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di malam hari, Nah ini menunjukkan kedekatan beliau, ya, dan keakraban. Tidak ada sahabat yang tidak dekat Nabi SAW, semuanya dekat dengan Nabi SAW. Dan ini menjadi latar penting dalam memahami kedalaman makna hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan satu permintaan, menawarkan satu hal. Kata Nabi SAW, ya, Nabi mempersilahkan beliau untuk meminta sal. Dan subhanallah, ini jarang-jarang mendapatkan tawaran Nabi untuk meminta kepadanya. Ini menunjukkan pula tentang kemuliaan akhlaknya Rasulullah, menunjukkan kedermawanannya, kasih sayangnya, serta perhatiannya, serta kecintaannya kepada para sahabat. Dia memberikan tawaran kepadanya, mintalah. Maka sahabat ini disuruh untuk meminta apa yang kau inginkan. Maka Rabi dalam bab ini dia tidak meminta apa-apa, tidak minta jabatan, tidak minta harta, tidak juga minta kepentingan duniawi. Tapi yang diminta apa? Melainkan permintaan yang tinggi. Apa permintaan yang tinggi? Menjadi orang yang bisa mendampingi Nabi di surga nanti. Ini permintaan yang tinggi nih Pak Yogi, bukan permintaan yang biasa. Kita kira kalau permintaan itu mungkin minta harta, minta kaya, minta keturunan, ya, minta jabatan, enggak. Tapi dia hanya minta bisa menjadi orang yang menemani Nabi nanti di surga. Apakah selesai? Belum. Nabi mengatakan kembali. Apa kata Nabi? Apakah ada yang lain? Nabi masih membuka peluang untuk minta yang lain. Qala huwa dzaka. Hanya itu yang saya inginkan wahai Rasulullah. Dan ini adalah jawaban Nabi ini. Lihat jawaban yang memiliki unsur ta'lim, ya, jawaban yang sangat mendidik. Beliau tidak langsung menjanjikan sesuatu, ya, kalau begitu oke, gitu ya, bukan. Tapi apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantu aku untuk mewujudkan keinginan kamu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jawaban Nabi SAW mengarahkan Rabi'ah kepada jalan usaha pribadi. Tidak langsung bersandar dengan janji Nabi. Tapi kalau betul-betul ingin jujur dalam permintaan kamu itu, maka bantu dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau betul-betul ingin mendampingi aku nanti, kata Rasulullah, Nabi tidak mengatakan ya sudah nanti saya minta sama Allah agar engkau jadi pendamping saya. Tidak. Tapi Nabi jawabannya sangat mendidik, sangat luar biasa, menumbuhkan usaha dan semangat pribadi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, bantu dirimu sendiri untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud. Maka hadis ini menegaskan bahwa kedudukan tinggi di surga tidak diraih hanya dengan cita-cita dan angan-angan saja, tanpa ada pembuktian. Kalau ingin mendapatkan tempat yang mulia di dalam surga, mesti ada usaha, mesti ada pengorbanan, mesti ada ikhtiar. Bukankah surga itu adalah perdagangan yang mahal? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Rasulullah. Iya, perdagangan mahal tidak bisa dibeli dengan harta yang murah. Nggak dapat Pak Yogi. Kalau ingin sesuatu yang mahal, ya, misalnya beli kendaraan yang mewah, tidak bisa kita dengan tabungan yang sedikit. Nah,
Kalau ingin sesuatu yang tinggi, usahanya mesti tinggi, ya kan? Kalau ingin sesuatu yang mulia, tentu usahanya juga mulia. Ya, maka itulah surga tidak bisa diraih dengan angan-angan saja. Mau masuk surga mau, tapi apa? Sholat tidak, puasa tidak, nggak bisa. Kalau ingin sesuatu yang bernilai di sisi Allah Azza wa Jal, maka kejar dengan melakukannya, dengan berbuat sesuatu yang bisa mendapatkan keinginan kita itu. Yang kedua, tidak hanya kita berusaha untuk beramal, tetapi mesti amal itu konsisten. Terutama ibadah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan semangat, tapi usaha yang kita lakukan itu harus konsisten. Jadi usaha harus konsisten. Oleh karena itu, apa makna sujud yang dimaksud Nabi SAW sini? Para ulama menyebutkan adalah sujud di dalam salat. Kalau kamu betul-betul jujur dengan keinginan kamu ingin menemani saya di dalam surga, maka perbanyak kamu sujud di dalam salat. Salat 5 waktu dikerjakan berjamaah di rumah Allah tepat waktu. Qabliyah ba'diyah ditunaikan. Salat duha juga dilakukan. Salat malam tak ketinggalan. Witir apalagi. Nah, perbanyak sujud. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidaklah seseorang sujud kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat. Ya. Tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat. Kecuali Allah angkat. Ya, sujud di sini adalah sujud yang dipahami secara umum adalah sujud salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena sujud adalah inti dan puncak ketundukan dalam salat. Karena seseorang meletakkan jidatnya di tempat yang paling rendah. Itulah bukti keimanan dan memiliki semangat di mana kita harus berusaha untuk membantu diri kita mewujudkan cita-cita itu dengan berkomitmen, bersungguh-sungguh, berbuat, beramal. Makanya Nabi berpesan, ya, pesan ini sangat mendidik sekali, bukan kemudian dia bersandar dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak, tapi dia berikhtiar, berbuat, melakukan sesuatu sehingga mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil kuat tentang keutamaan memperbanyak salat sunnah. Di sini juga termasuk keutamaannya memperbanyak salat sunnah karena ia menjadi sebab dibangkitkan derajat seorang di hari kiamat kelak. Inilah penjelasan hadis ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama, keutamaan kita bercita-cita tentang akhirat. Boleh, boleh. Apa yang kita inginkan? Surga Firdaus A'la. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian minta, apa kata Nabi? Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Ini boleh kita, boleh saja meminta hal seperti itu, sangat dianjurkan. Nabi menyuruh kita untuk itu. Nah, oleh karena itu keutamaan kita bercita-cita tentang akhirat. Yang kedua, kedudukan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan untuk menemani Nabi juga menunjukkan bahwa beliau berada pada derajat yang tinggi di surga nanti, dan memahami beliau adalah kemuliaan luar biasa. Kita harus memuliakannya karena memang Nabi seorang yang mulia. Kita mencintainya karena Nabi SAW adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, amal adalah syarat, ya, di mana kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Memang amal tidak masukkan ke dalam surga, tapi rahmat Allah yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita banyak dosa, tidak layak. Tapi kemudian rahmat Allah maha luas, Allah maha
Pengasih Maha Pengampun, diampunkan dosa kita. Lalu Allah masukkan kita ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan amal, bukan klaim semata. Kemudian keutamaan keempat, memperbanyak sujud dalam sholat. Pertama, waktu sujud itu waktunya doa yang mustajab. Waktu yang kedua, waktu sujud itu waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Subhanallah. Waktu yang paling terdekat seorang hamba kepada Allah ketika kapan? Sedang sujud. Maka Nabi mengatakan, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud. Oleh karenanya bisa kita pahami dengan baik ya keutamaan berbanyak sujud. Ya, semakin banyak sujud seseorang, semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin tinggi derajatnya. Kemudian kelima, tanggung jawab pribadi dalam ibadah. Bapak tidak akan bertanggung jawab, ibu juga demikian. Tapi ketika dia balik, maka tanggung jawab masing-masing. Nabi bersabda, bantulah aku atas dirimu, menunjukkan bahwa hidayah dan kedudukan spiritual memerlukan kesungguhan ya dari individu itu sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh Allah tunjukkan, yang bersungguh-sungguh Allah minta kepadanya Allah berikan. Okay. Mintalah kepada Allah SWT setinggi-tingginya. Kemudian terakhir, adab di dalam meminta. Rabi'ah radhiyallahu ta'ala menunjukkan adab yang tinggi dengan permintaan yang mulia dan tidak berubah meskipun diberi opsi. Artinya bahwa adab yang mulianya kan cuma satu, padahal mungkin bisa minta yang lain kan. Ada lagi enggak ya Rabi'ah? Itu cukup ya Rasulullah. Itu sebagai puncak yang paling tertinggi yang diinginkannya dia. Yang menunjukkan adab yang tinggi dengan permintaan yang mulia. Adabnya sangat luar biasa. Yang ketujuh, motivasi tarbiyah Nabi, Rasulullah mendidik dengan cara membangun kesadaran, bukan memanjakan harapan tanpa usaha. Nabi kalau begitu perbanyak sujud. Ini adalah stimulus yang diberikan Nabi agar dia Ka'ab ya bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan apa yang dia inginkan. Oleh karenanya kita dapatkan banyak hadis Nabi itu memberikan motivasi-motivasi kepada yang ini bertanya jawabannya ini, kepada ini bertanya jawabannya ini. Kita dapatkan itu, kan? Bahkan ada perbedaan-perbedaan ketika dalam riwayatnya. Wallahu ta'ala alam. Inilah 7 lebih kurang sebagai bentuk faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan kisah tentang Ka'ab al-Aslami ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, bahwa kalau ingin menjadi pendamping Rasulullah, maka intinya apa? Kita harus perbanyak sujud di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara